Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imran. Nah, kali ini kita sudah masuk di tema 2G ya. Sekarang kita akan belajar di pembelajaran 1 tema 2G subtema 1 kebersamaan di rumah. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu ya. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui isi tabel dan menjawab pertanyaan sesuai tabel secara benar. Yang kedua, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan kembali isi tabel dan menjawab pertanyaan sesuai tabel secara benar. Yang ketiga, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami pecahan 1/2 atau setengah berdasarkan gambar secara benar. Yang keempat, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan pecahan 1/2 berdasarkan gambar secara benar. Yang kelima, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami sikap saling menghargai perbedaan dengan teman di sekolah secara tepat. Yang keenam, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat saling menghargai perbedaan dengan teman di sekolah secara tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, kita akan langsung mulai belajar ya. Nah, berkumpul dengan keluarga tentu sangat menyenangkan ya. Kita dapat bercanda bersama, kemudian kita juga dapat saling bercerita. Nih, seperti gambar yang ada di sini. Nah, apakah kalian pernah ya diceritakan oleh orang tua kalian tentang sebuah fabel? Apa yang dimaksud dengan fabel? Nah, sekarang di pembelajaran ini kita akan belajar tentang fabel. Apa ya yang dimaksud dengan fabel? Nah, fabel adalah cerita dongeng tentang hewan. Nah, fabel ya, di dalam fabel hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, mau tahu gimana cerita dari fabel? Nah, kita akan lihat nih. Nah, ayo kita bercerita. Di sini ada sebuah fabel ya, yang judulnya Macan dan Singa si Raja Hutan. Nih, ini ada gambarnya nih. Ada gambar macan, kemudian ada gambar singa. Sekarang kita baca yuk ceritanya. Ini dia. Kita baca sama-sama ya. Diperhatikan ya. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" sahut macan. "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu. Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya," tantang singa kepada macan. Macan menerima tantangan itu.
Tiba-tiba mereka melihat pemburu bersembunyi di semak-semak. Si pemburu ingin menangkap macan dan singa. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. "Mengapa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap. Kamu akan menjadi satu-satunya raja hutan," kata macan. "Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Maafkan atas sikapku tadi. Kini aku paham kalau kita harus bersatu. Terima kasih atas bantuanmu." Setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, tadi kita sudah membaca cerita fabel yang judulnya Macan dan Singa si Raja Singa. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yuk yang harus kita jawab sama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa judul fabel di atas? Judul fabelnya tadi apa ya? Nah, ini dia. Judulnya adalah Macan dan Singa si Raja Singa. Oke, kita tulis di sini. Macan dan Singa si Raja Singa. Kemudian pertanyaan kedua nih. Mengapa pada mulanya macan dan singa bermusuhan? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Coba kita lihat dulu cerita fabelnya. Mengapa macan dan singa bermusuhan? Nih, kita lihat di sini. Mengapa sih? Coba kita baca yuk. Di sebuah hutan hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" Wah, ternyata kenapa macan dan singa bermusuhan? Jawabannya adalah karena keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Nah, karena mereka menganggap hutan itu wilayahnya, sehingga mereka saling memperebutkan wilayahnya. Jadi mereka saling bermusuhan ya. Pada awalnya mereka saling bermusuhan. Itu jawabannya ya Ananda semuanya. Pertanyaan yang ketiga nih. Sikap apakah yang dapat ditiru pada isi fabel di atas? Ayo, apa? Tadi sudah kita baca sama-sama. Ada yang tahu sikap apakah yang dapat ditiru pada isi fabel di atas? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, lihat. Ya. Tiba-tiba mereka melihat pemburu bersembunyi di semak-semak. Si pemburu ingin menangkap macan dan singa. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. "Mengapa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap." Nah, di sini singa menolong si macan. Ya, macan ini hampir tertangkap oleh si pemburu, tapi singa menolongnya. Nah, lihat di sini. Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Nah, itu dia tuh sikap yang harus kita ikuti ya, atau sikap yang harus kita tiru nih dari cerita macan dan singa si raja hutan, yaitu saling tolong menolong. Kemudian
Sikap selanjutnya adalah hidup rukun. Nah, itu dia Ananda semuanya ya. Sikap apakah yang dapat ditiru pada isi tabel di atas? Jawabannya yang tadi, sikap saling tolong-menolong, kemudian hidup rukun dengan semua orang. Ya, Ananda semuanya. Jadi ingat, fabel itu apa tadi? Artinya cerita tentang hewan, di mana dalam fabel itu hewan-hewan itu seolah-olah dapat berbicara seperti manusia. Dan fabel memiliki pesan-pesan moral yang dapat kita ikuti atau kita lakukan atau dapat kita tiru. Seperti contohnya ini, sikap yang dapat kita tiru adalah sikap saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan semua orang. Ya, Ananda semuanya. Sekarang, pernahkah kalian membagi buah apel menjadi 2 bagian? Nah, ini dia gambarnya. Lihat, di sini ada gambar apel. Apel ini dibaginya menjadi 2 bagian. Kemudian, apakah kalian tahu penulisan setengah dalam pecahan seperti apa? Nah, kita akan belajar nih tentang pecahan setengah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nih, ini ada gambar nih. Ada apel. Apel ini 1 apel. Kemudian dari 1 apel ini kita akan membaginya menjadi 2 bagian yang sama besar. Bisa kita belah menggunakan pisau ya Ananda semuanya. Setelah kita belah menjadi 2 bagian, nanti bentuknya akan seperti ini. Nih ya. Ini adalah setengah apel dan ini adalah setengah apel ya. Pecahan setengah dapat dilambangkan dengan nih, ini dia lambangnya. 1/2 ya. 1 digaris ya. Bisa digaris miring, bisa digaris bawah. Kemudian 2 atau bisa seperti ini, lihat nih, 1/2. Jadi setengah itu kalau misalkan kita buat menjadi pecahan 1/2 ya. Jadi 1/2 itu adalah setengah ya Ananda semuanya. Nah, 1 ini ada artinya di sini. Kalau angka yang paling atas ya, di sini angka paling atas adalah 1. 1 ini adalah pembilang. Dan kalau angka yang di bawahnya adalah penyebut. Nanti kita akan belajar lebih jelas lagi nih ya di pembelajaran selanjutnya. Sekarang di sini kalian harus tahu dulu tuh yang mana bentuk lambang setengah dalam pecahan. Kayak gini ya bentuknya. 1 digaris bawahi kemudian 2. Cara membacanya 1/2 ya. 1/2. Lihat di sini 1/2 sama dengan setengah ya. Jadi setengah sama 1/2 itu sama sepertinya. Jika 1 apel tadi dibelah menjadi 2 bagian, maka akan ada setengah dan setengah ya, seperti itu. Dan kalau setengah ditulisnya 1/2. Oke, sekarang kita lihat nih, kita tulis setengah, kemudian kita tulis setengah lagi. Kenapa ditulisnya setengah tidak 1? Karena kan ini dibagi menjadi 2. 1 bagian ini kita bagi menjadi 2. 1 apel kita bagi menjadi 2. Jadi 1/2. Karena dari 1 apel ini dibagi menjadi 2. Oke, Ananda semuanya.
Dan ini 1/2, ini juga 1/2. Ya Ananda semuanya. Kemudian kalau contoh buah lainnya yang dapat kita bagi menjadi setengah atau 1/2 adalah semangka. Yuk coba kita bagi menjadi 2 bagian. Kalau sudah dibagi, semangkanya akan berbentuk seperti ini nih. Wah, lezat ya kalau misalkan kita lihat ya. Pasti semangkanya manis nih. Nah, semangka ini mau kita bagi menjadi 2 bagian. Kalau bentuk pecahannya seperti apa jadi Pak? Nah ini 1/2. Jadi maksudnya 1 semangka dibagi menjadi 2 bagian. Itulah ditulis 1/2. Oke, 1 semangka dibagi menjadi 2 bagian. Kan di sini ada 2 bagian. Jadi 1/2. Ini kita tulis 1/2. Di semangka satunya kita tulis juga 1/2 ya. Jadi 1/2 itu ya sama juga dengan setengah. Sama aja jadi ya. Oke, kita akan lanjut nih. Nah, setiap orang pasti ada perbedaannya masing-masing. Baik bentuk fisik, sikap, kegemaran, dan lain-lain. Nah, kalian dengan teman kalian pasti ada bedanya tuh. Misalkan ada yang badannya kurus, ada yang badannya sedikit gemuk misalkan, atau ada juga yang tinggi dan ada juga yang pendek. Nah, pasti ada perbedaannya antara teman-teman kita, antara teman satu dan teman yang lainnya. Pasti nggak ada tuh yang sama persis dengan kita. Nah, walaupun kita berbeda ya, baik secara fisik maupun sikap dan kegemaran, tapi kita harus apa? Harus saling menghormati ya. Nggak boleh bermusuh-musuhan. Harus hidup rukun. Oke? Coba kalian lihat di gambar ini. Nah, di gambar ini banyak anak-anak ya. Ada berapa anak-anak di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak-anak. Nah, di sini dari kelima anak-anak ini memiliki perbedaannya masing-masing nih. Kalian lihat, ada nggak yang sama di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang sama persis. Lihat di sini. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak pakai kacamata, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang cowok atau laki-laki, ada yang perempuan ya. Dan warna bajunya juga berbeda-beda nih. Nah, jadi nggak sama di sini antar anak yang satu dengan anak yang lainnya ya. Di sini teman-teman Nina ada yang berkacamata. Ada kan tadi yang berkacamata? Ada juga yang teman yang tidak berkacamata. Nih ada kan yang tidak berkacamata. Kemudian Nina berteman dengan semuanya meskipun terdapat perbedaan. Jadi walaupun berbeda-beda ya, baik sikap maupun fisiknya, misalkan ada yang berkacamata atau yang tidak berkacamata, ada yang pakai kerudung atau yang tidak pakai kerudung, tapi masih tetap ya mereka berteman ya, dia saling tolong menolong, saling membantu, saling menghargai ya. Nah, tetap ramah dengan teman-temannya. Kalian harus seperti itu juga ya, Ananda semuanya. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajarannya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang tabel. Kemudian kita juga sudah belajar tentang menuliskan lambang bilangan pecahan setengah atau 1/2. Kemudian kita juga sudah belajar tentang
sikap atau misalkan perbedaan yang ada pada teman-teman kita. Bisa saja yang berbeda itu sikap atau bentuk fisik ya. Ada yang berkacamata, ada yang tidak berkacamata, ada yang berkerudung, dan ada yang tidak berkerudung. Tapi kita tetap saling berteman, gak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tetap rukun. Nah, seperti itu ya Ananda semuanya. Di sini ada 2 soal nih yang harus kalian kerjakan. Pertama, tuliskan bentuk pecahan setengah. Ayo, tadi sudah belajar nih. Bentuk pecahan setengah itu kalau ditulis pecahannya ya dalam bentuk angka seperti apa ya? Yo, dibuat. Nomor 2, bacalah fabel Macan dan Singa si Raja Rimba pada halaman 3. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi dibaca dulu nih fabel di halaman 3 di buku tematik 2G punya kalian. Oke. Kemudian setelah kalian baca, jawab pertanyaan ini. Siapa yang mau menangkap macan dan singa? Ya, dijawab ya. Kemudian nanti jawaban kalian kirimkan ke Google Classroom. Pak Imron tunggu ya jawabannya. Pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan berdoa dulu ya. Diangkat kedua tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.